Hai teman-teman semuanya, ini aku mau berkunjung ke kebun belakang rumah yang kita tinggalin. Jadi kita kesininya itu cuman pas hari Sabtu sama Minggu. Ini aku mau lihat, tunjukin kebun aku yang isinya cuman beberapa aja sih. Ada cabai, terong ya kayak biasanya gitu. Tapi alhamdulillah selalu menghasilkan dan seminggu sekali kita masih bisa tetap panen. Ya, aku tunjukin teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman semuanya. Tapi aku mau salam-salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku, Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Iya teman-teman, apa kabar nih teman-teman semua? Aku doakan semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Dan teman-teman semuanya, barangkali yang baru pertama menyaksikan video aku, salam kenal online. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kita bisa saling sharing online tentang aktivitas keseharian sebagai ibu rumah tangga. Iya teman-teman, itu tadi aku di awal sudah opening. Ini adalah kebun mini aku teman-teman semuanya. Jadi ini di belakang rumah aku gitu teman-teman. Jadi masih ada tanah yang cukup luas. Jadi kita lagi belajar gimana caranya berkebun. Terus kita juga rencana mau belajar gimana caranya beternak gitu teman-teman. Tapi baru berjalan sekitar 3 bulan ya, kami jadinya memutuskan untuk pindah gitu teman-teman semuanya, untuk ngontrak di kota gitu teman-teman, karena aku juga kerja, suami kerja di kota, anak-anakku sekolahnya juga lumayan gitu ya di kabupaten. Jadi jarak dari rumah sampai sekolahan anak-anak aku itu sekitar 1 jam teman-teman. Jadi kita putuskan untuk kita tinggal di kontrakan untuk hari Senin sampai Jumat, kemudian di Sabtu minggunya kita pulang. Jadi Sabtu anak aku kalau ada ekstra dan lain-lain tetap kita anterin gitu, laju gitu teman-teman semuanya. Nah ini ya teman-teman, ini adalah kebun aku. Jadi ternyata teman-teman semuanya, berkebun itu awalnya kita coba-coba, tapi ternyata lambat laun kita menikmati hasil dari berkebun. Terus kemudian dari hasil kebun itu kita kalau ngelihat pas lagi merawat itu kok ada rasa yang senang, terus apa ya, hati itu tentrem. Terus kita juga kayak apa ya, kayak ada satu titik untuk mindful gitu, tenang, terus fokus, kita merawat gitu. Jadi kita belajar juga untuk fokus gitu teman-teman. Nah itulah teman-teman, jadi kita lebih semangat lagi gitu ya, apalagi karena aku sendiri juga udah ngerasain panen gitu ya teman-teman. Pengen cabai tinggal ambil, pengen lalapan tinggal ambil di kebun gitu, terus bisa ada daun pepaya, bunga pepaya, dan lain-lain gitu teman-teman. Terus ini kita lihat juga apa ya, jambunya sudah berbuah gitu, terus alpukanya juga banyak banget gitu teman-teman buahnya, dan itu pendek-pendek jadi kita ngelihatnya semangat. Nah dari itu teman-teman semuanya, ternyata berkebun itu menjadi salah satu cara yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan mental kita gitu teman-teman, karena kita juga bisa beraktivitas fisik, kita juga belajar untuk apa ya, teratur, kita belajar untuk apa ya, karena aktivitas fisik jadinya kita akan banyak bergerak gitu, jadi kita bisa meningkatkan hormon endokrinnya, jadi hormon kebahagiaannya itu bisa meningkat gitu teman-teman. Terus kita juga itu teman-teman semuanya. Nah ini kita lanjut ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, karena apa ya, sebetulnya aku nggak begitu pengen bahas ini, tapi ternyata ini menjadi salah satu berita nasional ya teman-teman, barangkali juga internasional, bahwa beberapa waktu lalu aku juga sempat off ya teman-teman semuanya, nggak edit video dan lain-lain gitu ya. Ternyata memang menyesuaikan waktuku yang saat ini ngontrak itu, aku masih belum bisa membagi waktu dengan baik gitu.
karena malam itu biasanya yang bisa editing, bisa voice gitu, aku belum bisa membagi waktu untuk itu karena masih harus menyelesaikan yang lain. Tapi alasan banget ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi memang beberapa waktu yang lalu kita semua melihat di media ya teman-teman, gimana kondisi Indonesia saat ini gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat gitu, banyaknya berita yang seperti itu juga memunculkan satu kondisi yang memicu pikiran kita dan perasaan kita itu tumbuh rasa was-was, tumbuh rasa cemas, tumbuh rasa khawatir gitu teman-teman. Ya selain khawatir dengan kondisi Indonesia, kita juga khawatir dengan kondisi diri sendiri pastinya. Karena kita juga tentang kestabilan ekonomi, tentang keamanan gitu ya teman-teman. Karena selama ini kita berada di satu kondisi yang memang salah satu hal yang bisa mendamaikan diri ya, kita sudah punya tempat, kita sudah tinggal di negara yang aman, terus kita juga punya ruang untuk aktualisasi diri, salah satunya dengan media sosial seperti ini ya teman-teman, walaupun ibu rumah tangga. Nah pemberitaan yang seperti itu gitu ya teman-teman semuanya. Terus aku sendiri yang tinggal di Kabupaten Pati yang juga waktu itu banyak pemberitaan, itu juga pastinya muncul gitu teman-teman, rasa-rasa yang khawatir, rasa-rasa cemas gitu ya teman-teman semuanya. Nah hal yang aku lakukan ya teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan mental di era yang serba cepat dan kondisi-kondisi yang rasanya penuh dengan tekanan gitu ya teman-teman, karena melihat pemberitaan itu juga memunculkan satu kondisi yang memang secara tidak langsung membuat tekanan gitu ya teman-teman. Nah hal-hal yang aku lakukan itu yang pertama memang olahraga teratur atau bergerak teman-teman semuanya, jadi enggak mager gitu ya. Jadi pagi itu aku sempatkan walaupun cuma 10 menit gitu, aku sempetin untuk gerak secara teratur atau olahraga teman-teman. Ya sebentar banget sih teman-teman semuanya. Terus aku biasanya kan di rumah bisa berkebun gitu ya. Nah sekarang di tempat kontrakan aku juga sudah mulai untuk berkebun teman-teman. Minimal aku juga tetap beraktivitas fisik ya, karena memang aktivitas fisik itu dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood yang positif gitu teman-teman. Jadi aku melakukan itu. Kemudian aku membatasi konsumsi ini teman-teman, pemberitaan di media sosial. Jadi aku membatasi penggunaan media sosial gitu. Jadi memang aku buka HP itu untuk melihat mungkin WA yang penting gitu, atau aku lihat YouTube, aku lihat podcast yang positif gitu. Jadi ada beberapa informasi di media sosial itu yang memang aku memilih skip gitu ya teman-teman semuanya, karena bukan tidak peduli, tapi memang kita menjaga satu kondisi emosional kita, satu kondisi mood kita, karena kita juga punya peran ganda gitu teman-teman, sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri gitu ya teman-teman semuanya, dan pastinya sebagai diri sendiri juga yang harus utama itu bisa merawat kesehatan mental untuk diri sendiri. Nah kemudian aku juga melakukan ini ya teman-teman, mindful gitu, karena kebetulan karena aku muslim, jadi aku mindful itu aku lakukan ini teman-teman, habis sholat itu ngaji, terus kemudian mungkin aku sempetin untuk sedikit dzikir gitu ya. Jadi kayak aku lebih flow gitu untuk melakukan itu, jadi lebih tenang gitu teman-teman semuanya. Nah kemudian aku berusaha untuk tidur yang cukup teman-teman. Jadi memang biasanya kalau di rumah aku sendiri aku bisa sampai malam gitu ya, ngedit voice gitu ya, atau sewaktu-waktu aku bisa. Nah itu kalau anak-anakku sudah waktunya tidur, aku ikut istirahat teman-teman. Tapi nanti aku bangunnya tetap lebih awal pastinya, tapi aku tidurnya aku usahakan untuk lebih awal, dan bangunnya tetap aku yang paling awal gitu teman-teman semuanya. Nah terus aku melakukan aktivitas-aktivitas kreatif gitu. Kalau aku pastinya suka itu memasak teman-teman, tapi aku belum
nge-record gimana aktivitas aku di tempat kontrakan ya. Tapi seperti biasa aku sukanya masak-memasak gitu teman-teman semuanya. Dan tetapkan batasan teman-teman. Jadi aku di beberapa tempat sedang belajar juga untuk mengatakan tidak dan menetapkan batasan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari aku gitu teman-teman. Jadi gimana ya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita sendiri juga harus berani untuk menjaga kesehatan mental kita tanpa kita menjadi pribadi yang egosentris untuk tidak peduli pada lingkungan. Nah, salah satu kepedulian kita adalah kita jaga ketahanan pangan kita seperti ini dengan bertanam. Selain kita bisa menjaga ketahanan pangan, kita juga bisa menjaga kesehatan mental kita teman-teman. Karena dengan seperti ini kita bisa saling berbagi ke tetangga-tetangga, walaupun cuma berbagi daun pepaya, bunga pepaya, cabai, terong atau sejenisnya, tapi kita bisa saling silaturahmi dan itu juga bagus banget untuk kehidupan sosial kita di lingkungan masyarakat. Nah gitu teman-teman semuanya, ini adalah hasil panen aku dan tadi tips aku teman-teman, semoga bisa membantu teman-teman semuanya dan kita semua bisa tetap menjaga kesehatan mental minimal untuk diri kita sendiri agar kita tetap bisa berperan baik dalam keluarga kita. Hasil panenku teman-teman, cabai setan, tomat mini, terong, daun pepaya, kemudian bunga pepaya, dan aku tadi juga ngambil daun ketela pohon yang sudah aku bagi-bagi. Nah ini teman-teman semuanya, seneng kan kita bertanam sendiri, kita bisa senang, kita bisa berbagi, dan kita juga bisa menjaga kesehatan mental. Sampai di sini teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.